Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Aminawati selaku Kepala SDN 03 Tugu, yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman guru dan karyawan SDN 03 Tugu. Selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mohon maaf saya meminta waktunya, meminta kebebasan panjenengan untuk menularkan ilmu yang saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, apa pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah? Suasana positif itu yang seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bahagia. Kayak apa lagi? Sejahtera. Lahir dan batin. Iya, sehat sentosa. Apalagi Ibu? Kaya. Oke, nah. Positif itu lingkungan yang dimana komunitas dalam suatu sekolah itu sangat kondusif. Tidak ada gap-gapan, tidak ada blok kanan kiri. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Benar ya, jadi lingkungan positif itu yang kondusif, yang tidak ada gap, tidak ada blok kanan, blok kiri, tidak ada istilahnya buat grup sendiri tanpa semua anggota, begitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya suasana positif itu penting? Menurut Ibu bagaimana, Ibu dan Bapak? Suasana yang positif. Apa positifnya? Jadi sangat penting karena itu juga menunjang dalam proses pembelajaran satu. Yang kedua, bisa membentuk watak guru di lingkungan tersebut. Karakter guru juga akan terbentuk dengan adanya lingkungan yang positif. Betul, berarti Nanti imbasnya ke anak. iya, berarti kita menciptakan karakter baik dulu, karakter positif dari guru, dan juga nanti membentuk kebiasaan yang baik dari murid. Ya, betul sekali. Begitu sebenarnya kenapa kita belajar budaya positif. Jadi ini untuk membentuk karakter baik bagi anak, membuat anak Bapak Ibu gurunya juga nyaman dan menyenangkan di sekolah, aman, nyaman, tentram, kondusif, sehingga harapannya murid akan berhasil dalam belajar, mereka merasa nyaman seperti di rumah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menyelesaikan PMN, ada topik kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Bisa dipakai untuk aksi nyata juga. Nah, jadi mungkin ini tidak asing juga bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Maka sekolah bisa diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Nah, sebagai seorang petani kita pengen tanaman itu tumbuh subur, tidak ada ulat, tidak kekeringan, dan juga buah. Iya. Ada buahnya juga kalau tanaman berbuah ya. Nah, sama seperti kita sebagai seorang pendidik, kita harus mengusahakan tempat bercocok tanam, mengusahakan bibit yang kita tanam itu tumbuh dengan baik sesuai yang kita harapkan. Pendidik harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung tumbuhnya kodrat anak. Nah, ketika menanam padi, kita tidak bisa mengharapkan padi itu tumbuh jadi jagung, tidak bisa mengharapkan tumbuh jadi pohon mangga. Jadi memang sesuai kodratnya, kita hanya menuntun, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, dengan lingkungan yang baik, maka karakter baik pada anak akan tumbuh dengan maksimal. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan budaya positif di sekolah. Nah, itu Bapak coba berpasangan, Bapak Ibu kepalkan tangan.
jadi begini, sopir kertas kecil, atau kalau tidak kita umpamakan aja kita menggenggam sesuatu. Ya, kita genggam itu kertas kecil, kita anggap sebagai sesuatu yang berharga untuk panjenengan. Nah, sudah genggam tersebut sekuat tenaga. Nah, lalu yang satunya sekuat tenaga juga meminta benda tersebut yang ada dalam genggaman. Bisa dengan dibujuk, dirayu, diancam, dihardik, disuap, pokoknya apa saja supaya bisa membuka kepalan tangan itu. Bisa dipraktekkan? Boleh dipaksa, boleh diiming-imingi. Itu anggap aja sebagai sesuatu yang berharga. Jadi satu pokoknya anggap aja sesuatu yang berharga. Aku bawa ini. Kita lihat apa yang terjadi. Bisakah terbuka? Bisa. Tidak. Tidak. Yang bisa terbuka diapakan? Oke, yang tidak bisa terbuka. Sakit. Ya, jadi ini gini Pak. Sebenarnya kita mau membuka kepala atau tidak itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Apa karena teman? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Oke. Kalau misalnya Bu Rima tadi, kenapa tidak dilepaskan Bu Rima? Egois, ada sesuatu. Karena ini sangat berharga untuk saya. Iya, sangat berharga. Tidak rela orang lain memilikinya. Yes. Iya, betul. Jadi begini, tergantung pada kita. Karena ini sesuatu yang berharga, tidak pengen orang lain memilikinya, kita pertahankan sekuat tenaga. Tapi kalau misalnya kita nggak apa-apa begitu, itu tergantung yang punya tangan itu sendiri sebenarnya ya. Nah, itu biasa sering kita temui dalam pembelajaran ya. Bapak Ibu, ada yang namanya ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Tahu ilusi ya? Ilusi itu kayak seolah-olah. Yang pertama, William Glasser itu mengatakan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Padahal kenyataannya guru itu tidak dapat memaksa murid mau melakukan atau tidak. Yang paling menentukan adalah diri murid itu sendiri. Mungkin murid bisa manut, bisa nurut, tapi apakah itu bertahan selamanya atau hanya untuk jangka pendek? Jadi menurut itu dari filosofi kita. Dari yang punya Mbak minta. Oh tidak. Ya ada hubungannya Bu, ada hubungannya. Jadi bagaimana tadi bahwa kita kalau menganggap sesuatu yang berharga kan tidak rela direbut, ya tidak rela kan tergantung kita kan kalau memang itu bisa berharga kita akan berusaha semaksimal mungkin kan tidak boleh. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Jadi misalnya kita membuat mereka bersalah, gitu ya, kita kritik itu katanya menguatkan karakter, tapi tidak, padahal mereka akan merasa dirinya buruk terhadap mereka. Aku kira ternyata malas sama kata guru itu. Aku kira orang garapan, orang isoman kan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ada yang memberi bintang, ada yang memberi dapat snack ini, dapat hadiah ini, begitu. Oke, jadi ketika kita memberikan penguatan, memberikan apa ya, menurut kita menarik untuk siswa itu sebenarnya itu bukan berasal dari mereka, itu ada dorongan. Jadi dorongannya hanya sekedar ingin dapat penguatan dari guru. Jadi membuat murid itu bergantung dari guru. Aku nunggu penilaiannya dari guru aja. Saya menunggu ini dari Pak Guru. Jadi begitu. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
punya kebebasan. Padahal, nah itu ya, perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin saat ini kita bisa memaksa anak, paksa pokoknya harus ini, pokoknya harus itu. Mungkin 1-2 hari murid menolak, tapi kita tidak tahu ke depannya beda guru beda lagi. Berarti kan itu paksaan kita tidak efektif untuk jangka yang panjang. Sebenarnya siapa sesungguhnya yang punya kontrol terhadap diri? Ada 2 paradigma ya, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu seperti diberi penguatan, diberi hukuman, diberi hadiah dan lain-lain. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Pernah berpikiran seperti itu bahwa kalian harus sama dengan saya? Kadang. Ini tidak hanya untuk murid kita di sekolah ya, tapi ini juga untuk anak kita di rumah, juga untuk pasangan kita. Ya. Nah, tapi ternyata kalau kita pakai teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena satu itu tidak sama untuk semua. Begitu ya pandangannya. Saya lupa itu pendapatnya siapa atau kata mutiara dari siapa, yang penting ya istilahnya adalah satu itu tidak sama untuk semua. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku tadi memiliki tujuan. Mungkin karena ada yang tidak mengerjakan PR, kita mengerjakan kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak taat pada peraturan, kamu tidak ada upaya untuk belajar. Padahal harusnya kita dikasih, kita tahu bahwa kenapa mereka tidak mengerjakan PR. Mungkin membantu orang tua, waktunya dipakai untuk membantu orang tua, lalu capek tidur. Nah, karena kita tidak melihat alasan dibalik perilaku mereka, kita hanya melihat perilakumu itu salah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Saya datang pagi-pagi karena terkepo sama bu kepala, misalnya begitu. Nah, atau mungkin daripada saya ditegur teman saya, makanya saya seperti ini. Itu tidak ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau kita tertib, mau kita disiplin, mau kita melakukan pembelajaran yang menarik, itu dari diri kita sendiri, karena itu yang akan efektif. Kalau dari orang lain, wis ora dipantau, wis ora digagas, tak sah gitu ya. Mau ada supervisi dari pengawas, sertifikat administrasinya dilengkapi. Setelah selesai supervisi sudah ditinggal, itu ada. Saya. Iya, nah itu ya. Jadi kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain atau tidak. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Mereka punya keinginan sendiri, jadi kita tidak bisa memaksa dan tidak bisa mengontrol. Hanya berusaha memahami. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi misalnya kita mungkin sama dengan anak kita atau murid, ayo kita gini ya, pertama pelan-pelan dulu. Mereka berontak, tinggal beberapa meja misalnya gitu, atau dengan apa ya, penekanan atau apa gitu ya. Sebelumnya begini, Bapak Ibu, ini bukan kok saya itu maha sempurna gitu ya, sudah baik semua, tidak. Saya sama dengan yang ada dalam teori, bahwa saya juga dalam proses belajar. Jadi pemaksaan itu ya juga pernah, memaksa, merayu, membujuk itu juga pernah. Tapi ternyata kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita coba menawarkan solusi kepada anak-anak kita atau murid kita. Nah, kalau stimulus respon itu kita berpikirnya model menang kalah. Pokoknya kamu harus seperti ini, kamu turut, berarti kamu merasa menang, dia kalah, kan seperti itu. Atau kalau mereka berontak, berarti kita yang kalah. Tapi tidak, tapi justru kita berpikir itu sama-sama menang. Jadi kita tidak menganggap mereka itu kalau tidak taat itu kalah, kita yang, tapi kita sama-sama berpikir untuk menang.
belajar mengenai teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Semua, nah ini nanti muaranya ke kita punya disiplin atau kontrol diri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah kita nanti akan ke teori motivasi kenapa kita melakukan ini. Lalu model berpikir menang, dan kolaborasi itu nanti kita akan menunjukkan ke posisi kontrol kita selama ini. Lalu realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, makanya kita perlu mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, mungkin pandangan sudah besok ya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita muaranya dari kontrol-kontrol itu nanti kita punya motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi dalam diri itu nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yakni sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang tentunya ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau dalam kurikulum Merdeka, kan kita mengharapkan anak Indonesia itu punya profil pelajar Pancasila. Tujuannya kan itu ya. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ya betul ya, Bapak Ibu. Ya ada itu beriman dan bertakwa. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita capai. Jadi anak itu punya rasa atau karakter beriman dan bertakwa, gotong royong, inovatif, berpikir kritis, dan bisa berkolaborasi. Nah itu harapannya dari kita muaranya dari kita belajar ini. Teori motivasi perilaku manusia. Sebelum ke sini, coba kita berefleksi, Bapak Ibu. Kita tidak berperilaku tentu ada dorongan dari dalam. Ya, ya betul. Nah, ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghargai diri sendiri, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan baik itu dari orang lain ataupun dari institusi. Nah, kenapa Bapak Ibu datangnya pukul 7 kurang atau paling lambat pukul 7? Tentunya semuanya punya alasan ya. Boleh saya tanya satu-satu atau dituliskan aja daripada nanti tidak enak apa ini dituliskan tidak perlu diberi identitas ya. Mungkin alasannya selama ini berperilaku disiplin, berperilaku tanggung jawab, terus menghormati orang lain, itu mungkin bisa disampaikan alasannya. Atau mungkin dari kita aja. Dari yang udah dulu, kenapa kita datangnya pukul 7 kurang 1 menit juga tidak apa-apa, atau paling tidak pukul 7 ya, sesuai absennya kita ya. Ya, mungkin bisa dituliskan karena absen. Kalau ibu tidak tekan dengan apa? Nggak usah, ditulis dulu ya. Maju dulu. Nanti ditempel kok. Tidak usah diberi identitas. Atau misalnya kenapa datangnya pukul 8 ya boleh ditulis alasannya. Karena saya takut jam 7. Boleh kalau itu tidak perlu diberi kita. Ini ya, kenapa pulang jam 5? Pertanyaan nggak usah ditulis ya Bu, tidak usah langsung jawabannya saja, tuliskan alasannya. Alasannya, jadi karena
Jawaban saya bacakan ya. Karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, ditambah lagi ada perbaikan jalan yang rusak. Karena disiplin waktu dan absen. Karena sebagai bentuk kedisiplinan seorang guru atau ASN terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena untuk memberikan contoh kepada murid dalam menunjukkan disiplin waktu. Karena absen kalau sekarang, kalau dulu ya karena tanggung jawab dan meningkatkan disiplin mulai dari diri sendiri. Oke. Jadi ini kayak ini, mungkin bisa kita simpulkan ya. Tadi di teori kontrol tadi, kalau kita merasa ini itu sangat berat ya, kita akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan ini. Nah, apapun kondisinya, dibujuk, dirayu, dihardik, diiming-imingi yang lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, karena absen kalau sekarang, kalau tidak absen, kalau ya, karena kalau terlambat nanti tunjangannya dipotong begitu. Berarti kita di tahap 1, 2, 3 ini. Kita benar-benar membuka peraturan kan, atau mungkin satu menghindari hukuman nanti dipotong. Emang gitu ya. Nah, lalu ini untuk memberikan contoh kepada peserta didik dalam menunjukkan disiplin waktu. Mantap sekali, ini sudah di poin ketiga. Jadi menghargai diri sendiri yang nilai-nilai yang kita pegang itu. Nilainya kita ini jadi teladan yang baik. Ya, tunjukkan dengan datang, tidak peduli absen ataupun tidak peduli dipantau atau tidak. Lalu disiplin waktu dan absen. Ini mungkin bisa ke poin 1 dan 2 ya. Poin 1 takut dihukum, ditegur dan sebagainya. Takut tunjangannya tidak dicairkan itu. Lalu sebagai bentuk kedisiplinan seorang guru terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini berarti fokusnya hanya peraturan dari pemerintah. Kita juga ya oke, kita di tahap 1, 2. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran, keyakinan, oh ini tanggung jawab saya, sudah tanggung jawab saya, nah, itu sudah masuk di poin ketiga. Lalu karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, ditambah lagi ada perbaikan jalan yang rusak. Nah itu kita ke kontrol kita dulu tadi ya, yang pertama ya, karena kita bisa mengakali mungkin dengan berangkat lebih pagi. Nah, kita bisa ke manajemen waktu kalau ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pemberian pendapatnya. Mari kita berefleksi selama ini motivasi kita apa. Nah, ada 3 yang mendasari kita berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bisa berupa teguran atau berupa sanksi. Yang kedua, biar dapat penghargaan, biar insentifku naik, biar saya dipuji, rajin sekali, guru yang rajin, itu. Atau memang dari motivasi dari dalam diri kita, karena kita mengakui nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu makna disiplin? Nah, ini saya kutipkan dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana anak ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi mari kita untuk meningkatkan disiplin diri kita. Karena kalau kita tidak meningkatkan disiplin diri, penguasa yang akan mendisiplinkan diri kita. Nah, dalam suasana yang merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi fokusnya pada
diri kita sendiri. Nah, sebelumnya saya tanya, apakah Bapak Ibu pernah menghukum murid? Pernah. Nulis lagi ya, nanti daripada saya tunjuk-tunjuk, wah ternyata Bu Rima seperti ini, Bu Vivi seperti ini. Nulis lagi mawon nggih. Tolong bagaimana? Pernahkah Bapak Ibu itu menghukum murid? Ini menghukum, boleh termasuk memberi penghargaan nggih. Nah, mungkin bisa menghukum yang baik verbal ataupun fisik, dan juga kita memberikan penghargaan. Pernah tidak memberikan penghargaan? Pernah ya. Mungkin tolong dituliskan pernah memberi penghargaan pada suasana seperti apa, gitu ya. Penghargaan dan hukuman. Boleh salah satu ibu. Penghargaannya tidak harus berupa barang ya, termasuk kata-kata ini ya. Penghargaan, hadiah itu juga termasuk penghargaan ya. Iya, pujian, terus hadiah, bintang, reward ya, reward. Ada yang ingin menyampaikan langsung atau ditempel? Ditempel sambil dibaca, mau? Dibacakan aja, Bu. Oh, dibacakan. Padahal saya sudah sedia lebih ya. Satu kepadanya, satu untuk saya. Sudah boleh ditempel, Ibu. Terima kasih. Yang mudah memang. Bentuk penghargaan ini pernah ya, memberikan pujian, memberikan stiker kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas. Ya. Ini penghargaan yang pernah diberikan, memberi pujian, memberikan jempol dan tepuk tangan ketika peserta didik berani tampil menunjukkan kemampuannya. Ada saat anak-anak tertib di dalam kelas membantu mengkondisikan teman-temannya sesuai dengan kesepakatan kelas. Anak-anak mendapatkan reward berupa bintang atau hadiah alat tulis dan makanan. Yang berikutnya mendapatkan nilai terbaik atau tertinggi di kelasnya, dapat penghargaan. Oke, saya pernah memberikan penghargaan kepada murid berupa anak yang mampu menjawab pertanyaan soal dari guru, yaitu sebuah gambar bintang. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 banyak yang memberikan pujian ya, ada yang memberi bintang. Ya, terima kasih. Tapi sebenarnya menurut dari memberikan penghargaan itu sama artinya dengan menghukum. Kenapa? Yang pertama, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau jangka waktu yang panjang itu tidak efektif. Yang kedua, mereka yang tidak
posisi murid, teman-temannya dapat bintang, sementara saya tidak. Kan rasanya kayak down, kayak minder, tertekan. Oh berarti aku ki orang isoman gitu kan. Padahal mungkin mereka hanya waktu yang dibutuhkan berbeda. Lalu penghargaan bisa mengurangi ketepatan atau kualitas atau motivasi intrinsik. Maksudnya yaitu penghargaan itu membuat seseorang berhenti mengasah diri. Maksudnya begini, kalau misalnya kita sudah dikasih karena sering aku ini untuk penghargaan, berarti kan kurang usah susah-susah. Sementara yang lain yang tidak ada penghargaan, mereka ada yang terpacu, saya harus bisa ini tanpa ada. Jadi ada yang terpacu, tapi yang dia dapat dia malah bisa menurunkan kualitas dirinya dan juga bisa menghilangkan kegembiraan secara alamiah. Misalnya kita bisa terbang dan gitu kan, rasanya puas sekali karena berada di posisi seperti itu, mendapatkan sesuatu yang benar-benar diinginkan dengan usahanya sendiri. Nah itu rasanya bahagia luar biasa. Tapi kita merusaknya justru dengan dikasih bintang. Nah jadi itu maksudnya menghilangkan kegembiraan secara alamiah. Jadi sebenarnya bisa yes, tapi kalau dikasih jadi kegembiraannya kayak apa ya, yang rasa gembiranya yang awal itu dia akan berkurang. Lalu penghargaan tidak efektif. Ada anak yang wah bu aku pakai bintang maju gitu. Pernah mengalami seperti itu? Lah aku kadang dari tadi gak ditunjuk aku. Pernah seperti itu juga ya mungkin. Nah itu penghargaan tidak efektif karena bila tidak diberikan maka tidak mau melakukan. Jadi hanya sebatas demi penghargaan. Oke-okean bintang. Ya aku mau kalah cepat ya udah berarti kan rasa misalnya gitu. Atau mungkin stok bintang gurunya habis misalnya. Nah itu kan tidak ada apa-apa, teman-teman tidak ada apa-apa, ya udah tidak usah saja. Nah jadi ada kasus bisa seperti itu. Lalu bisa merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan itu jika yang diberi misalnya ada yang sama-sama bisa tapi satu diberi satu tidak. Lalu bisa muncul rasa iri, nah kemudian untuk memunculkan persaingan yang justru tidak sehat. Karena yang dikasih itu mosok mau kayak ngomongnya dikasih, masa cuman seperti itu aja dapat hadiah, sementara saya bisa lebih. Jadi mungkin antara mereka itu bisa timbul rasa iri. Nah, sebaiknya yang seperti apa program pendidikan atau apresiasi? Nah, ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan juga kepada semua murid secara bergantian. Misalnya, ini si anak yang misalnya si anak yang bertanggung jawab, ini si anak yang paling semangat, ini si anak yang suka menolong orang. Jadi kayak setiap anak itu diberi penghargaan. Jadi ini si paling peduli, si paling menghormati, si paling rajin atau apa. Jadi semuanya diberi, tidak hanya yang tertentu. Lalu beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, yang dia bagusnya apa. Jadi fokus ke perilakunya dulu, lalu diberikan secara khusus dan fokus pada proses. Misalnya seperti ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi ini contoh pemberian apresiasi. Jadi fokus pada nilai kebajikannya apa, yaitu rasa empati pada situasi yang bagaimana. Jadi fokus tadi pada yang dilakukan. Lalu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalau boleh, tapi itu harus fokus pada nilai kebajikan dan dilakukan secara khusus. Begitu Bapak Ibu. Berarti memberikan apresiasi itu tidak dengan teman-temannya pun sebenarnya fokus khususnya itu ya kita berikan ke anak itu yaitu nggak maksudnya dalam situasi apa
nilai kebajikannya. Jadi kebajikan bukan nilai yang paling tinggi ya. Tidak ada mana. Karakter. Iya, karakternya. Lalu bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif itu bisa kita mulai dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita kalau peraturan itu cenderung, iya, selain saklek itu kita juga kayak terpaksa. Begitu kan, kita tidak memahami mengapa ada peraturan seperti ini. Kita kadang tidak berpikir ke situ. Jadi misalnya harus mengerjakan tugas dengan baik, kita tidak ditanamkan mengapa kita harus mengerjakan tugas dengan baik. Pokoknya peraturannya ini, pakai seragam ini, harus pakai ikat pinggang, pakai dasi dan sebagainya. Akhirnya hanya cenderung ke peraturan kan cenderung itu bersifat satu arah dan juga saklek, lalu tidak mau tahu. Ya, tapi kalau keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Memang untuk budaya positif itu tidak bisa terjadi secara instan ya, betul. Jadi ini butuh proses. Jadi tidak bisa kita buat sekarang itu langsung terbentuk, itu tidak. Memang kita semuanya butuh proses. Nah, kita nanti saya tunjukkan cara-cara membuat keyakinan kelas ya. Jadi ini kalau keyakinan kelas mereka identifikasi dulu peraturan apa saja yang mereka inginkan, lalu nanti kita fokus pada nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini. Misalnya ketika ada peraturan masuk kelas harus mengucapkan salam. Nah, keyakinannya apa? Oh, kita berarti menghargai. Gitu ya, nanti bisa kita tulis misalnya nilai yang kita angkat itu apa? Rasa hormat, menghormati diri sendiri, menghormati orang lain dan juga barang milik orang lain. Nah, itu contohnya terlihat pada berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain dan hanya atas izinnya, jadi tidak sembarangan mengambil. Jadi nanti bisa ditulis dalam tabel ini ya, nanti terdengar seperti apa, kalau terlihatnya perilakunya seperti apa. Lalu bisa juga dalam tabel T, misalnya sikap hormat itu tampak seperti apa, datang tepat waktu. Kalau sikap hormatnya tidak tampak, berarti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, itu berarti kita yakin kita sudah memiliki nilai hormat. Tapi kalau belum tampak, berarti kita tak acuh kepada teman dan guru. Ya, harapannya nanti dengan adanya keyakinan kelas, kita menumbuhkan lingkungan positif sehingga terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kalau budaya positif sudah terbentuk, murid akan merasa nyaman, aman, dan bisa mengembangkan bakatnya. Jadi mereka tidak takut-takut ke sekolah, takut dihukum, apa misalnya. Jadi kan potensi mereka bisa berkembang secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, tadi ketika kita melakukan perilaku itu sebenarnya kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa meliputi makan, minum, pakaian, atau tempat tinggal. Nah, ada juga untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan juga penguasaan. Ini loh aku, misalnya gitu. Nah, misalnya contoh kasusnya itu ada anak yang di kelas itu malas-malasan, tidak memperhatikan guru. Tapi kita belum menganalisis kebutuhannya, kenapa mereka malas-malasan. Nah, kita coba lihat dulu apakah mereka sudah sarapan, apakah sudah sarapan, diidentifikasi dari kebutuhan dasarnya dulu sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau sudah oke, kira-kira kebutuhan apa yang belum dia penuhi? Oh, mungkin dia butuh kesenangan, mungkin materinya membosankan, gurunya membosankan, wajahnya membosankan, misalnya saya gitu ya, dan penyampaian materinya juga
Ya, mungkin bisa diceritakan atau ditulis lagi. Pernah tidak kita itu menghadapi murid yang tidak tertib melanggar peraturan. Oke, bisa bercerita saja kalau sampai nulis bu. Jadi tadi nulis nempel itu mungkin perlu disampaikan. Pernah menemui murid yang melanggar peraturan? Diceritakan melanggar apa? Boleh, misalnya menemui murid dia melanggarnya apa? Yang Bu Rima lakukan selama ini apa begitu? Tidak ada yang salah kok Bu Rima. Kita sama-sama belajar. Segala sesuatu butuh proses yang baik ya. Kalau kita mengabaikan proses itu instan ya. Iya. Boleh dipilih ya. Dari yang sama lihat kamera. Apabila ada murid yang melanggar peraturan, ya yang pertama itu mesti saya ingatkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua diingatkan lagi. Kemudian yang ketiga, kalau dengan cara diingatkan tidak bisa, dengan cara menerapkan punishment dan reward tadi. Mungkin punishmentnya itu bisa membaca di dalam kelas atau bisa dengan tugas memimpin teman-temannya untuk ice breaking gitu. Jadi mengalihkan biar semuanya itu bisa tertib dengan cara membuat suasana kelas itu menyenangkan kembali seperti itu. Udah, ya. Yang penting tidak ada penghabis yang melayang ya Bu ya. Zaman sekarang apakah ada penghabis yang melayang? Yang ya berarti ada yang mau bercerita lagi? Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan bila ada murid yang melanggar peraturan? Yang jelas yang pertama, saya tanya dulu, menurut kamu ini siswa ya, kamu sudah tertib belum? Dia pasti sadar, saya belum tertib. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, kenapa kok melanggar peraturan? Kenapa kok tidak tertib? Tapi anaknya menyampaikan alasannya, dan alasan anak kan bermacam-macam. Nah, setelah itu yang saya lakukan tidak langsung diberi hukuman ya. Saya lebih ke memperingatkan. Sebenarnya saya nggak suka hukuman fisik, juga saya nggak terlalu suka. Mengancam, apalagi mengancam ya, kayaknya kok najis banget saya jadi kulkas. Jadi lebih ke mengingatkan dan memberikan pengertian sebenarnya kenapa kok kita harus mentaati peraturan, tujuannya untuk apa, kembali lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya itu untuk kebaikan anak-anak sendiri. Seperti itu. Terima kasih ya Bu ya, sudah bagus. Kita manusiawi ya memperlakukan anak-anak yang sudah tidak model dipukul, pakai kekerasan, pakai fisik, apalagi kapur melayang, spidol melayang, harus melayang. Harapannya tidak ada seperti itu lagi. Nah, nanti kita identifikasi bersama-sama ya, bagaimana sebaiknya. Nah, adakah yang perlu kita perbaiki? Adakah yang sudah baik yang kita lakukan selama ini? Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang satu itu posisi penghubung. Pokoknya dari sebelah sana, sangat begitu.
Nah, itu kalau mau lingkungan itu cenderung otoriter dengan penekanan yang menyakitkan dan juga hukuman kadang tidak logis. Jadi salahnya apa, dihukum apa. Saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan mengulangi apa? Kan daripada misalnya kita tidak mengerjakan PR ya tidak mengerjakan tugas ini, lah terus kaitannya dengan saya berjanji akan ini, saya berjanji akan ini, lah itu kan tidak ada hubungannya. Jadi meskipun dia menulis 100 kali, nah itu apakah ada maknanya, apakah mereka dapat hal baru, kan kasihan juga. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, jadi gini, pembuat merasa bersalah itu mereka akan membuat murid itu tertekan, menyalahkan diri sendiri. Nah ini kan lebih fatal daripada penghukum. Kalau penghukum mereka nggak mau berontak, nggak mau tertib, itu mungkin kamu yang SMA itu bolos gitu ya, berontak. Dan juga berdendam, Bu Titi salah gitu misalnya kan, mereka kumpul rasa benci gitu kan. Nah, tapi kalau membuat merasa bersalah itu justru khawatirnya itu kayak depresi gitu loh. Oh kok saya itu tidak bisa ini, aku lagi so dewe gitu kan. Teman-temanku bisa iso dewe itu kan kalau yang tipe-tipe yang insecure itu kan justru dia malah menenggelamkan dirinya. Jadi apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Nah itu biasanya tipenya seperti itu. Kamu tidak kasihan pada gurumu? Nah itu kan mereka membuat merasa bersalah kalau sudah dikaitkan dengan orang tua. Yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Kamu mau melakukan ini tuh demi ibu, yuk kita kan teman, kita mau ya seperti ini. Nah, gitu. Nah, efek buruknya adalah murid bergantung pada guru. Nah, nanti yang bantu ibu, yang nanti ibu itu kan mereka bergantung pada guru, mereka tidak punya inisiatif sendiri. Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita menerapkan respon tadi ya, respon dan konsekuensi. Misalnya, menerapkan konsekuensi. Misalnya, tidak mengerjakan PR atau dia gimana beriman saya lupa. Tadi gimana mereka disuruh membaca, gitu kan, membaca lebih banyak. Diminta mereka memimpin teman-temannya SPG, itu kan membuat murid merasa tidak nyaman kan, tapi mereka mau menaati karena apa ya, sebagai bentuk konsekuensinya dia. Saya tidak masuk tepat waktu, berarti saya konsekuensinya seperti ini. Jadi ini sudah ada kesepakatan di awal. Jadi kalau misalnya ini kalian harus apa, misalnya kalau lupa bawa buku berarti saya harus apa, tidak mengerjakan PR harus apa. Nah tapi kan murid dibuat tidak nyaman karena itu mungkin tidak istirahat, waktunya istirahat atau waktunya temannya pulang dia belum pulang. Nah itu murid itu kita posisinya sebagai pemantau. Lalu yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah itu sebagai seorang manajer kita mampu membuat murid itu memiliki motivasi intrinsik tanpa ada embel hadiah, tanpa embel hukuman. Ya, nah, mari kita berefleksi ya Bapak Ibu. Ini bukan kok saya di posisi yang terbaik, bukan. Nah mungkin saya pernah berada di posisi pertama, pernah berada di posisi kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, kita lihat mana yang sering kita lakukan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu itu dari dulu tidak pernah mengerjakan PR, pernah gini-gini. Oh berarti kita penghukum. Lalu demi ibu, kan ini ya, tak perlu ya. Nah itu berarti kita sebagai teman. Kamu mau dapat bintang hari ini? Nah, siapa yang mau dapat bintang? Siapa yang mau pulangnya duluan? Misalnya seperti itu. Nanti yang bisa pulangnya duluan. Nah itu berarti kita di posisi pemantau. Karena ada konsekuensi, kita bisa mengerjakan dengan benar, kita boleh pulang duluan. Atau kamu itu dari dulu ya misalnya yang menghukum, lalu kalau kita manajer ya mungkin kita tanya kira-kira bagaimana kita menyelesaikan ini gitu. Kita tidak mengerjakan PR, terus kira-kira baiknya gimana. Jadi kita kayak membuat
murid itu membuat murid itu menentukan sendiri penyelesaiannya gitu. Jadi kita hanya kayak fasilitator, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau setiap hari dilakukan berulang-ulang, gimana? Ya. Hukuman itu boleh itu apa ya? Itu kalau yang ke pidana gitu ya Bu ya. Kalau tidak pidana itu memang boleh, tapi kita sebisa mungkin hukuman itu tidak boleh. Walaupun seperti tadi kayak cuma memimpin teman-temannya atau mungkin disuruh membaca kok malah rame, terus dia disuruh maju untuk membacakan biar semuanya mendengarkan. Iya. Itu karena membuat anak merasa tidak nyaman Bu Lina. Jadi alasannya itu bisa. Terus itu kan termasuk konsekuensi juga. Tapi ada pernyataan itu. Terus sebenarnya ya apa yang harus dilakukan kalau itu tidak boleh? Iya, lingkungan juga itu sebaiknya Iya, baca terus fasilitator. Tunggu dulu ya Bu, kita lihat dulu. Nah, kalau dari tadi saya juga menemukan solusi gitu ya. dan ini kalau posisi kontrol kita tadi kan ada 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Nah, kalau ini kalau murid punya identitas gagal itu berarti dia kontrolnya dan keluarganya yang pada menghindari hukuman. Lalu kalau identitas berhasil itu kita menghadapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Lalu kalau identitas berhasil kita bisa kontrol diri sendiri. Kalau tadi berhasil tapi kontrol dari luar, nah ini kita bisa menghargai diri sendiri. Nah, contohnya ini kalau guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghindar, hasilnya mereka berontak, mudah menyalahkan orang lain. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, dunia impian mereka yang bagus itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Aku gini bukan karena guruku, itu biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kan ada gitu tipenya. Lebih meneh kok, kalau yang meneh, kalau yang meneh dewe misalnya gitu. Nah, lalu dampaknya mereka bisa mengulangi kesalahan lagi. Kalau pembuat merasa bersalah, kita berceramah seharusnya kamu ini seharusnya kecewa. Nah itu mereka bisa saja menyembunyikan atau berbohong demi aman gitu ya. Nah, lalu mereka sayang, mereka lama-lama merasa rendah diri. Tapi kalau kita berada di posisi teman itu ini hasilnya mereka tergantung pada kita. Karena kita masa iya tidak ingat ibu dulu pernah ini loh, masa kamu tidak ingat saya pernah bantu ini gitu. Jadi tergantung. Lalu akibatnya lemah, tidak mandiri gitu. Nah, kalau posisi penonton dulu bisa menghitung dan mengukur, oh tadi tidak masuk, konsekuensinya apa gitu, peraturannya apa. Nah, murid bisa menitikberatkan pada posisi atau hadiah untuk dirinya. Lalu kalau dia berhasil dengan kontrol dari dirinya, maka murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti ya. Bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu namanya dengan proses restitusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dosen juga menyatakan bahwa restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau punya tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan dasar juga. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Nah, kalau ada murid yang menurut kita melakukan pelanggaran, kita coba stabilkan dulu identitas, menstabilkan identitas. Oh, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kayak distabilkan dulu. Kalau kita oh salah, berarti kan dia identitasnya semakin berletak, dia tidak mau tidak mau mengendalikan emosinya dulu. Tapi kalau kita itu kan mereka sudah emosinya sudah benar misalnya,
Lalu kita menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi tadi Putri sudah bagus ya, sudah menerapkan segitiga restitusi di tahap validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Nah, contohnya ini menstabilkan identitas itu untuk apa? Toh untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak salah-salahkan dulu. Nah, bisa kita menggunakan kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahannya ya, tapi kita hanya kayak menstabilkan dulu. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tapi dengan kata-kata seperti ini itu mereka sudah merasa apa ya? Kayak mereka dianggap gitu dari kita. Nah, lalu di tahap kedua itu menstabilkan identitas. Lalu sebentar. Yang kedua itu validasi kesalahan. Kamu pasti punya alasan kenapa ini. Oh, saya pengen senang-senang. Nah, ini untuk menanyakan, untuk validasi kesalahan itu bisa dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira apa mereka kan pasti berbuatannya di situ karena bosan, karena lucu, pengen apa. Nah, kita coba tawarkan. Selain ini bisa tidak untuk mencari kesenangan kan? Itu lalu kita ke tahap menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di dalam? Jadi intinya adalah kita itu mendengarkan murid dulu. Jadi kita lihat dulu murid, kita dengarkan respon siswa. Jadi kita dengarkan mereka supaya bisa apa ya, kayak menanyakan keyakinan, menanyakan keinginan mereka apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi misalnya ada yang minta uang, bisa kira-kira bagaimana? Oh, demi alasan. Karena ada yang karena kasus ya, ini di segitiga restitusi saya, itu ada anak yang namanya Malaki, tapi sebenarnya bukan Malaki. Tapi jadi begini, ada murid yang minta uang ke temannya, minta gitu. Alasannya minta itu karena si anak itu menjanjikan, aku pinjemi pensil nanti ya kasih 2.000, nanti kasih 4.000 gitu besok gitu kan. Nah, lalu yang minta itu kan alasannya kan nagih utang gitu kan. Saya kan nggak salah, saya nagih utang kok dia yang menjadikan sendiri ya. Jadi dari situ kan bisa kita tekankan banyak, misalnya kalau membantu itu bagaimana kan tanpa pamrih kan, terus temannya membantu tapi dia minta imbalan, tapi kita bisa tekankan di situ. Berarti kalau kita membantu berarti tidak meminta imbalan, terus kira-kira mau jadi seperti apa gitu kan, bisa kita ditanyakan keyakinan. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ini contoh keyakinan kelas. Tanah juga. Nah, itu dari ini aja apa? Iya. Ini misalnya contoh keyakinan ya, misalnya saling menghormati, tanggung jawab, jujur, dan kita mendukung kesehatan dalam artian punya olahraga dengan baik, ikut teman, lalu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, ini kan keyakinan, dan ini masih dalam proses. Jadi kita tidak bisa melihat hasilnya langsung. Jadi misalnya ada pelanggaran, kita bisa menanyakan ke keyakinan yang kita buat bersama. Very good.
stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, lalu kita tanyakan keyakinannya. Suaranya nggak masuk. Caranya Suaranya aktif nggak masuk. Bluetooth ini untuk keyakinan kelas yang kedua, jadi mereka menuliskan peraturan-peraturan yang disepakati bersama, lalu kita ambil keyakinannya apa, misalnya membuang sampah pada tempatnya, berarti kita kebersihan, misalnya mengerjakan tugas dengan baik, berarti keyakinannya adalah nilai tanggung jawab. Seperti itu ya Ibu, ini mereka menyampaikan hasilnya yang ditulis begitu. Sudah ini ya, kita bisa tempelkan keyakinan kelas itu di tempat yang bisa terlihat, yang mudah terlihat oleh mereka, yang setiap masuk sudah dapat melihat keyakinan kelas, jadi paling tidak akan mereka diingatkan gitu. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan, terima kasih atas waktunya. Ini saya dalam proses belajar dan juga saya belum menjadi posisi terbaik, belum punya posisi kontrol yang terbaik, yaitu harapannya adalah menjadi posisi kontrol manajer. Nah, demikian Ibu, sebelum saya tutup, boleh minta pendapatnya lagi? Adakah yang berubah dari pemikiran Bapak Ibu selama ini? Soal ada pemaparan mungkin bisa dituliskan ya, nanti kita akan kerja. Apakah ada yang berubah dari pemikiran Bapak Ibu, atau mungkin hal baru atau rencana yang akan panjenengan lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasanya. Ini untuk rencananya atau perubahannya disimpan aja, boleh ditambah di buku pribadi. Sementara buku pribadi sepeda disimpan aja. Ayo masuk berdiri. Sudah. Hari ini jadwal dan juga pengenalan sekolah kita membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai dari yang kalian yakini, yang kita pedomani supaya dalam pembelajaran nanti berjalan dengan aman, dan juga menyenangkan. Jadi hubungannya bagaimana kalian, hubungannya dengan guru, hubungannya dengan lingkungan kelas, dan juga bagaimana kalian berhubungan dengan teman-teman kalian. Nah, misalnya begini, contohnya menghormati orang yang sedang berbicara. Itu nanti kalian tulis di sini. Kira-kira apa ya yang menurut kalian yang harus dilakukan oleh kita secara bersama-sama itu apa? Gitu ya. Silakan kalian tulis di sticky note ini. Nanti kita tempel yang sudah selesai, kita tempel di sini. Paham anak? Paham. Kita mulai ya. Aku pengen sendiri panjang. Kerja sama ya, boleh bekerja sama dengan teman, tapi jawabannya nggak boleh sama. Ya. Kan ini kelewatan? Oh ini. Oke, yes. Ya. Tidak usah diberi nama ya anak-anak.
ada paus. Paus itu gimana? Berhenti toh? Berhenti dulu ya. Selesai. Oke, sekarang kalian tempel di sebelah sini. Yuk, siapa dulu? Alia dulu atau siapa dulu? Yuk, langsung ditempel di sini. Ya. Boleh yang lain yang menyusul ya? Ya, ditempel. Berjajar boleh ke bawah, boleh berjajar ke bawah sini, boleh di sampingnya sini ya. Tope. Kamu sini foto ini. Terima kasih sudah ditempel. Ya, iya dulu segera ditempel. Ayo mas, nggak mau. Di sampingnya boleh, di bawahnya boleh. Sudah, ya, terakhir ya. Oke, bagus teman-teman. Kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Bacakan ya, minta tolong. Perwakilan membacakan. Ada yang mau membacakan keyakinan kelasnya? Ya, yuk. Dibaca keyakinan kelas yang ditulis teman. Ya. Menghormati orang yang sedang berbicara dan berbicara dengan sopan. Oke, yang mana yang mau baca mas? Ya, menghormati orang yang sedang berbicara. Oke, ada lagi mas? Ini apa mas? Saling menghormati orang yang lebih tua. Oke, cocok? Cocok. Oke, yuk. Tidak mengganggu orang yang belajar. Ya. Cocok? Boleh makan kalau istirahat. Ya. Cocok? Ini? Menjaga nama sekolah. Boleh makan ketika istirahat. Ya, ini sama ya. Kita tempelkan yang sama. Kita jadikan satu. Tadi menghormati orang yang lebih tua dan orang yang sedang berbicara. Kita jadikan satu. Yuk, bacakan lagi mas. Tidak makan ketika sudah bel masuk. Ya, tidak makan ketika bel masuk. Berarti sama dengan boleh makan kalau istirahat ya. Paham ya? Oke. Satu. Yuk. Tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Ya, sama. Intinya kita letakkan di sini. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara. Ya, oke. Mengerjakan tugas dari guru. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Oke, bagus. Nih ya, kita samakan di sini. Capek enggak mas? Boleh gantian yang lain kita tolong untuk mengerjakan. Perempuan. Baik. Enggak mas? Bu yang perempuan aja, Bu. Ya, Mas Bima. Ya, terima kasih. Melanjutkan ya mas. Menghargai orang yang sedang berbicara dan memakai seragam yang lengkap atau rapi. Iya, ini ada dua, menghormati orang yang sedang berbicara, memakai seragam yang rapi. Cocok? Setuju? Setuju. Oke. Menghargai orang yang sedang berbicara dan berbicara dengan sopan. Iya, ini kita kebentuk orang yang menghargai ya. Oke. Kita harus menghormati sesama teman. Iya, menghormati sesama teman dengan tidak mengganggu orang yang sedang belajar. Kira-kira gimana? Cocok? Setuju? Setuju. Tidak tertekan? Oke. Tidak berkelahi dan membantah. Tidak boleh melanggar aturan. Ya. Tidak berkelahi. Cocok apa
ada, tidak berkelahi. Ya, tidak berkelahi berarti kalian harus gimana dengan teman? Iya, harus rukun. Oke, Bu Titi letakkan sini ya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Sama, Bu Titi letakkan ke sini. Tidak mengganggu saat belajar dan ketika masuk kelas harus mengucapkan salam dan tidak boleh makan saat belajar. Iya, bagus sekali. Ini harus tidak sekaligus ya. Tidak mengganggu saat belajar, teman belajar. Berarti kita menghormati ya. Ya, terus ketika masuk harus mengucapkan salam. Setuju? Setuju. Di sini kita bentuk menghargai. Apalagi Mas? Masuk kelas mengucapkan salam. Iya, ya ini boleh. Ya tadi dengan sopan, ketika yang sopan. Terus boleh makan saat istirahat. Kalau ada tugas harus dikerjakan memakai seragam yang lengkap. ya, oke, mengerjakan tugas. Letakkan di sini. Pakai seragam yang rapi. Oke. Tidak mengganggu teman yang sedang menulis tugas. Iya. Menghargai ya. Ya ini juga. Jika berbicara tidak terlalu keras. Iya, intinya apa? Tidak berbicara terlalu keras itu. Bengok asal buatan. Gitu. Asal buatan. Iya, setuju? Oke. Berbicara itu yang terukur, gitu kan maksudnya yang membuat ini. Terus bengok cerdas jadi bengok. Iya, setuju? Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Menghormati orang yang sedang berbicara. Oke, terima kasih Mas Tala. Orang yang berbicara. Oke, memakai seragam yang lengkap. Tidak mengganggu kalian belajar, teman belajar. Oke, ini berarti menghormati orang yang belajar. Ya, kita ganti tidak ganti menghormati. Ya, menghormati sama teman. Ya, cocok. Terus masuk kelas mengucapkan salam. Ya, berkata tidak keras. Itu berarti berkata yang sopan, lembut, baik, ya, tidak teriak-teriak, maksudnya seperti itu ya, berkata yang sopan. Oke, sudah, kita sudah dapat 1, 2, 3. Tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Artinya apa? Kata tidaknya dihilangkan, kira-kira tidak boleh makan saat pelajaran gantian bagaimana? Supaya tidak ada kata tidak. Berarti makan hanya saat istirahat. Cocok? Oke, makan saat istirahat. Oh ya, ini boleh makan saat istirahat. Terus kalau ada tugas harus dikerjakan. Iya, mengerjakan tugas ya. Lalu mengucapkan salam sudah. Tidak berkelahi. Tidak berkelahi berarti dengan teman harus tidak rukun. Nah, ini supaya ya, oke. Oh ya, kita berarti sudah dapat berapa keyakinan ini ya? 1, menghormati. Berarti hormat. Hormat itu bisa perbuatan, bisa perkataan. Ya, berkata sopan. Kalau masuk tadi ke pintu dan mengucapkan salam. Oke. Itu bisa dituliskan ya nanti hormat. Lalu mengerjakan tugas dari guru. Berarti apa? Ya, tanggung jawab.
istirahat, berarti disiplin. Apalagi keyakinan kelas kita tadi memakai seragam yang rapi, maksudnya disiplin ya, menghargai orang yang berbicara, menghargai teman yang sedang belajar, ada tugas dikerjakan, tidak berkelahi kita. Nah, kita hari ini sudah memperoleh 3 keyakinan kelas, yaitu apa? Hormat, tanggung jawab, disiplin. Kita yakini bersama apa tidak? Bersama. Ya, sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, siap kita memiliki nilai-nilai ini? Siap. Siap. Oke, perlu ada tambahannya apa tidak? Ada? Oke, coba sekarang kalau berdiri tawarkan. Biasanya kalian kan meminjam pensil. Ya, biasanya ya lupa atau bolpennya ketinggalan gitu. Nah, boleh tidak meminjam? Boleh. Kalau pinjam bagaimana? Kalau pinjam harus bagaimana? Ya, mengembalikan. Berarti kita maksudnya kita tetap menghormati, menghargai barang orang lain. Itu salah satu contohnya. Jadi ini ya, kita punya 3 keyakinan ini ya. Ya, oke, siap. Itu nanti tampak seperti ya. Dan tidak tampaknya di mana? Kalian tidak punya sikap hormat bagaimana? Ya, gini. Sebentar, Bu Titik buat tabel ya. Ini contohnya kita mengangkat nilai hormat. Paus kan? Nilai hormat, nilai keyakinan kelas kita ini ya. Nah, iya. Nah, kita balik dulu dari hormat. Hormat. Tampak seperti bagaimana sikap hormat itu? Ini tampak seperti bukan kok hormat ini ya. Nah, tapi kita kembali lagi. Tidak tampak seperti ini. Boleh digeser dulu. Ini kan dipisah mas, jadi begini. Tadi tampak seperti rukun dengan teman, misalnya ini. Nah, sikap hormat itu tidak tampak itu ketika apa? Jadi, kalau tidak rukun dengan teman berarti apa? Ya, berkelahi. Nah, berkelahi. Terus ini mengucapkan salam. Berarti sikap hormat tidak tampak jika kita bagaimana? Kira-kira ini? Ya. Sikap hormat akan tampak bila kita mengucapkan salam. Berarti kalau tidak hormat berarti? Iya betul Mas Aji, tidak mau mengucapkan salam. Paham. Oke, terima kasih ya. Ini kita pedomani selama 1 tahun ke depan. Ya, nanti ketika kalian lulus SD, kalian sudah SMP, kalian buat keyakinan kelas lagi dengan bapak ibu guru kalian di SMP. Dengan SMP? Jadi, tapi ini nilai-nilai ini tetap harus kalian pegang meskipun kalian sudah SMP. Siap ya anak-anakku ya? Siap. Oke, yang masih mau kita dimatikan. Bagaimana perasaan kalian waktu membuat keyakinan kelas? Senang, gembira, dapat mengetahui nilai-nilai yang kita miliki dan kita bisa memperhatikan yang kita sukai
Sudah? Nilai-nilai keyakinan kelas yang kita rumuskan bersama itu apa saja? Hormat, tanggung jawab, disiplin. Iya, 3 ya, hormat, tanggung jawab, disiplin. Yakin punya nilai itu? Yakin. Oke, terima kasih ya. Refleksi saya terhadap kegiatan diseminasi tentang budaya positif adalah saya bisa berbagi dengan rekan kerja sehingga kita bisa menyamakan visi untuk sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi sehingga kedepannya siswa bisa merasa aman dan nyaman bersekolah. Siswa bisa merasa tenang, tidak dihantui rasa takut, rasa khawatir lagi. Nah, dengan demikian bisa ada di sekolah masih ada upaya-upaya hukuman, ada reward, ada penghargaan. Mungkin saya berharapnya kedepannya bisa mulai berkurang, mulai berproses untuk memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer, meskipun saat ini masih ada di posisi pemantau, masih ada di posisi penghukum, dan kadang-kadang ada di pembuat rasa bersalah. Jadi dengan diseminasi saya berharap semuanya punya keinginan yang sama untuk menciptakan budaya positif. Saya khawatir kemarin Bapak Ibu tidak menerima apa yang saya sampaikan karena mereka punya bahwa kalau tidak dihukum, kalau tidak diginikan itu mereka nggak akan taat. Tapi dengan adanya paparan-paparan lebih lanjut bahwa ternyata untuk hukuman untuk jangka panjang itu tidak efektif. Nah, lalu rencana ke depan. Lalu untuk pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, alhamdulillah mereka antusias, mereka senang ketika diajak merumuskan kesepakatan kelas bersama-sama. Kita merumuskan keyakinan kelas, nilai-nilai baik yang akan kita yakini bersama. Harapan saya semoga mereka benar-benar meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Nah, hal yang masih kurang adalah kemarin belum adanya saya yang belum mengarahkan ke nilai kejujuran dan juga nilai kesehatan. Jadi saya belum mengajak mereka agar memiliki nilai-nilai itu. Jadi masalahnya adalah untuk kesehatan, saya ingin sekali mereka memiliki nilai-nilai kesehatan karena kebiasaan murid-murid masih sering jajan sembarangan, makanan yang ultra proses. Saya berharapnya mereka bisa sedikit demi sedikit mengurangi, bisa memahami sehingga mereka bisa memiliki nilai-nilai kesehatan dan juga untuk kejujuran, misalnya dengan termasuk dari hal yang sepele dengan perkataan dan juga perbuatan. Jadi saya ingin menekankan mereka punya sikap jujur apapun itu hal yang dilakukan. Saya ingin mereka punya sikap jujur. Lalu rencana perbaikannya adalah saya ingin menekankan lagi dalam keyakinan kelas, saya ingin mengulas lagi rencana perbaikannya. Jadi saya ingin mengulas lagi keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Jadi ingin saya tambahi dan kita sepakati bersama dengan anak-anak tentang nilai-nilai kesehatan dan juga nilai-nilai kejujuran. Rencana perbaikan saya ke depannya untuk diseminasi adalah saya akan menampilkan lebih banyak contoh-contoh penerapan atau aksi nyata yang saya lakukan. Kalau kemarin kan tentang penerapan segitiga restitusi dan juga pembuatan keyakinan kelas serta posisi kontrol kita sebagai seorang guru.